Halo guys, balik lagi sama aku Maria di Monologi. Apa sih Monologi? Jadi, Monologi itu adalah suatu segmen di YouTube Melon yang dimana nantinya tuh segmen ini bakal diisi sama tim-tim Melon. Jadi nanti di segmen ini tuh kita bakal bahas berbagai macam hal sesuai sama bidang keahlian kita. Misalkan, aku graphic designer di Melon. Berarti di segmen ini aku bakal ngebahas hal seputar desain. Selain tentang desain tentunya masih banyak yang lainnya. Contohnya kayak finance, digital marketing, atau mungkin copywriting, kayak gitu tuh itu juga ada di segmen ini nanti. Nah, di monologi aku yang sebelumnya itu aku udah ngebahas tentang gimana pentingnya desain dalam branding dan marketing secara garis besarnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada yang belum nonton monologi aku yang kemarin itu, kalian boleh banget bisa klik di sini, nanti bakal ada card-nya, kalian bisa tinggal klik aja dan tonton videoku. Nah, kalau minggu lalu aku udah bahas tentang pentingnya desain dalam branding dan marketing, di minggu ini, di video ini, di monologi kali ini, aku mau ngebahas tentang ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kalau misalnya kalian tahu, di beberapa waktu lalu itu tuh sempat ada permasalahan tentang plagiat atau plagiarisme, sampai keluar kata-kata amati, tiru, plek-ketiplek gitu. Oke, sebenarnya permasalahan-permasalahan yang tadi aku bilang itu tuh nggak terlalu menjurus banget ke persoalan desain, tapi karena ini membahas tentang si ATM itu, amati, tiru, modifikasi itu, jadi kayak aku ngerasa ini masih relevan aja sih sama desain, karena si konsep ATM ini bisa kita terapin dalam hal yang universal sebenarnya gitu. Oke, jadi di video ini tuh aku pengen kayak meluruskan aja sih sebenarnya tuh konsep ATM yang bener tuh kayak gimana sih, gimana cara menggunakannya, gimana cara kita menerapkannya ke karya kita, gimana caranya kita nggak disebut plagiat sama orang lain gitu. Karena sebenarnya tuh banyak orang yang udah tahu tentang ATM ini, tapi kayak beberapa dari mereka nggak paham betul gimana cara menggunakan konsep si ATM ini gitu. Jadi kayak mungkin mereka tahu ada konsep ATM, tapi ketika mereka terapin, jatuhnya malah jadi plagiat gitu. Jadi kayak mereka nggak berubah sesuatu, mereka nggak memodifikasi sesuatu gitu. Jadi sayang banget kalau misalnya mereka tahu, tapi mereka nggak paham gimana cara menerapkan si ATM-nya ini gitu. Jadi semoga setelah nonton video ini, kalian jadi tahu dan paham gimana cara menggunakan konsep si ATM-nya ini gitu. Seperti yang kita tahu, kalau misalkan dalam mendesain itu tentunya tuh butuh banget referensi gitu. Jadi kayak biar ide kita nggak stuck di situ-situ aja gitu. Biar kita tuh punya referensi lain dan kita bisa explore lebih luas gitu. Nah, pada fase inilah kita butuh si metode atau konsep si ATM ini, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, mungkin aku masuk ke definisi si ATM-nya itu ya. Jadi ATM ini kan amati, tiru, dan modifikasi. Jadi itu metode di mana kita mengamati, lalu meniru, dan memodifikasi karya tersebut menjadi kayak versi kita gitu loh, tanpa memplagiatkannya itu gitu. Jadi gimana cara kita memodifikasi itu menjadi suatu hal yang baru dan fresh gitu. Langkah pertama tentunya kan amati. Jadi kita harus mengamati dulu karyanya itu, kita harus mengobservasi. Kayak kita tuh juga harus paham tujuannya bikin ini tuh apa yang mau disampaikan, terus kayak kenapa ya ini layoutnya begini, atau mungkin kenapa ya dia pakai desainnya kayak gini gitu. Jadi tuh sama aja kita harus memahami konteksnya dari si referensi kita tersebut gitu. Kayak ketika kita memahami konteks ya, ketika kita memahami konsepnya, kita tuh bakal paham cara kerjanya. Jadi itu tuh lebih ke memudahkan kita sih, kayak apa yang harus kita lakukan selanjutnya gitu. Karena kita dari awal udah paham nih, oh ternyata tujuannya ini, oh ternyata maksudnya tuh kesini gitu. Jadi kan ketika kita paham, kita juga berarti ketika menirukan itu ya kita udah tahu dong apa yang harus kita lakukan gitu. Kayak kita juga bisa dapat ide-ide lain yang ternyata tuh emang sejalan sama si referensinya ini gitu. Karena kita memahami konteksnya. Misalkan kalian mau bikin poster, nah terus kalian nyari-nyari nih referensi, terus ketemu satu yang cocok, misalkan posternya ini. Terus kalian kayak pengen ngikutin nih posternya, kalian harus mengamati dulu. Kalian lihat dulu, ini tuh posternya tuh konsepnya apa, tujuannya apa, terus kayak kenapa dibikinnya kayak gini gitu. Misalkan kita identifikasi, oh ternyata dia pakai konsep Swiss style. Kalau kalian tahu Swiss style itu tuh konsepnya tuh yang kayak dia tuh pakai grid, jadi penulisannya itu semua layoutnya tuh dia pakai grid biar rapi.
ada jarak-jaraknya, semuanya tuh dihitung, semuanya tuh presisi. Nah, jadi tuh kayak si kotak-kotaknya ini nanti, si garis-garis itu yang menjadi kayak guide-nya, panduannya gitu. Jadi kayak teksnya kelihatan rapi aja gitu, terstruktur dengan rapih dan baik gitu. Kalian udah paham nih konsepnya, Swiss style. Oke, kita kunci dulu sampai si Swiss style-nya. Kita udah dapet style-nya. Itu. Next-nya lanjut ke tiru. Kita meniru. Jadi setelah memahami konsepnya dan mengobservasi si tujuan dan lain-lainnya, itu tuh sebenarnya belum cukup. Kita harus meniru kan. Nah, gimana caranya di fase meniru ini kita nggak cuma kayak plek-tiplek aja gitu. Kan kita juga nggak bisa langsung kayak nyalin idenya mentah-mentah. Oh, layoutnya tuh misalkan Swiss style layoutnya kayak gini. Teksnya punya dia ditaruh di sini, di kotak yang ini, oh berarti punya aku juga kayak harus ditaruh di sini gitu. Itu kan nggak bisa. Itu berarti meniru, plek-ketiplek. Nah, gimana caranya dari kita udah dapat konsepnya ini, kita harus membuatnya berbeda dari yang aslinya. Nah, kayak yang aku bilang tadi, di tahap tiru itu tuh kalian kayak tetap harus memperhatikan gimana caranya si referensi kalian tuh works gitu. Kayak, kenapa kalian bisa bilang itu bagus? Elemen-elemen apa yang menjadikan itu bagus? Atau mungkin apa hal yang membuat itu berhasil gitu. Kayak dengan gini tuh kalian bisa belajar dengan lebih efektif aja sih. Jadi kayak kalian udah lihat nih, oh yang dia lakukan itu works. Misalkan posternya ditaruh di banner mungkin, di pinggir jalan gitu kan. Terus kayak kalian mengamati, oh gue aja ngeliat itu seneng gitu, gue aja tertarik ngeliat itu tuh eye-catching gitu. Terus kayak orang-orang di pinggiran yang jalan juga ternyata pada nengok ke situ. Berarti kan kalian bisa pelajarin kan, kenapa orang-orang bisa tertarik dengan poster yang kayak gitu. Nah, setelah kalian udah tahu nih caranya, kalian kayak udah dapet nih wawasannya, knowledge-nya kayak oke, udah paham, udah bisa menirunya gitu. Nah, sekarang pas di tahap eksekusinya, memodifikasinya. Di tahap ini tuh kalian udah harus bisa ngerubah hal-hal tadi itu, perspektifnya kalian ubah dan ide-idenya tadi itu kalian ubah menjadi kayak yang lebih fresh aja gitu. Kayak emang keluar dari otak kalian. Ya pokoknya di tahap si modifikasi ini tinggal gimana kalian dengan kreativitas kalian meng-twist semua hal yang tadi udah kalian pelajari, semua yang tadi udah kalian cerna menjadi satu hal yang baru, yang fresh gitu. Tanpa mengikuti atau meniru atau ketiplek karya orang lain. Gitu. Jadi kayak sebenarnya kayak kalian tuh match dulu nih sama konsepnya dari awal, kalian udah paham konteksnya, gimana cara pembuatannya, gimana prosesnya, terus kayak kalian bisa menerapkan itu ke karya kalian karena kalian udah tahu tujuannya gitu. Oke, jadi itu sebenarnya cukup penting, bahkan sangat penting buat kita tuh paham si metode ATM ini. Amati, tiru, dan modifikasi. Supaya nggak ada yang kayak miss, orang mungkin ngiranya dengan dia mengikuti itu dan merubah, misalkan apa yang dia rubah itu cuma sedikit, misalkan kayak cuma tulisannya atau apanya, tapi tuh cara keseluruhan tuh sebenarnya tetap sama. Bisa aja orang yang membuat karya itu tuh kayak ini plagiat gitu, dan bisa berakibat nggak bagus juga kan di akhir-akhirnya. Jadi menurut aku emang penting banget buat memahami si konsep ATM ini, karena tentunya masih banyak juga orang luar sana yang misleading tentang si konsep ATM-nya ini. Ya, semoga penjelasan video ini tuh bakal ngebantu kalian buat lebih memahami konsep ATM itu. Kalau misalkan ada poin-poin yang belum aku sebutin tadi, atau mungkin ada hal-hal yang kurang, boleh banget kalian tambahin lagi di kolom komentar supaya kita bisa sama-sama belajar. Oh iya, kayak yang aku bilang tadi di awal, konsep ini nggak cuman bisa diterapkan di dunia desain aja, tapi dalam dunia yang universal, dalam hal yang general, semua hal bisa menerapkan konsep ATM ini gitu. Jadi walaupun kalian bukan desainer, kalian tetap bisa pakai konsep si ATM ini. Mungkin dalam kegiatan kalian mau ngapain, kalian tetap bisa pakai gitu. Dan semoga ketika nantinya kalian mau pakai konsep ini, kalian udah bisa menerapkannya dengan benar. Segitu dulu aja dari aku. Kalau misalkan kalian mau request kayak topik-topik pembicaraan apa, atau mungkin bahas apa, di luar desain juga nggak apa-apa, boleh banget tulis aja di kolom komentar di bawah. Nanti bakalan kita bikinin videonya. Oh iya, kalau misalkan video ini bermanfaat, jangan lupa buat like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman kalian juga butuh video-video ini. Oh iya, kalau misalkan video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe. Terus jangan lupa share ke teman kalian. Siapa tahu teman kalian juga butuh video ini. Thank you udah nonton. See you in the next monology. Bye-bye.